Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alin Nurul Solia, NPM 22, kemudian ada rekan saya Eka Kartikasari, NPM 10, dan Jonathan Farel Siagian, NPM 35. Yang pertama kita bahas adalah mengenai latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari akuntansi dan disajikan pada akhir periode untuk yang disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan menggunakan konsep, metode, prosedur, dan juga teknik yang tertentu untuk menjelaskan perubahan aset perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, prosedur, dan teknik juga diperlukan dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang. Selanjutnya ada definisi mengenai rekonsiliasi. Apakah yang dimaksud dengan rekonsiliasi? Rekonsiliasi merupakan sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Selain itu, rekonsiliasi memiliki arti dalam bidang ilmu keuangan. Dan juga rekonsiliasi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga rekonsiliasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau benda, dan segala sesuatu yang dibendakan. Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibat diadakannya rekonsiliasi ini, maka muncullah koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Yang pertama ada koreksi positif, yaitu koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah koreksi negatif, yaitu koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal dan rekonsiliasi komersial. Rekonsiliasi fiskal dan komersial ini pada hakikatnya merupakan proses untuk mendapatkan laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan rugi. Rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak berbentuk perusahaan, di mana rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPh terhutang. Rekonsiliasi dapat dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain yang pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Kemudian yang terakhir, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Nah, selanjutnya ada koreksi fiskal dan koreksi komersial. Koreksi fiskal dan koreksi komersial ini merupakan koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau secara fiskal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eka Kartikasari, dan juga Jonathan Farel Siagian. Saya Kakak Rika Sari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alin. Nah, di sini ada jenis-jenis koreksi fiskal dan komersial yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada beda tetap. Nah, beda tetap ini merupakan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen, yang dimana artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba karena pajak tahun pajak berikutnya.
Lalu yang kedua itu ada beda waktu. Nah, beda waktu ini merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara, yang artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun berikutnya. Lalu berikutnya ada teknik koreksi fiskal dan komersial. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut daripada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti laba menurut akuntansi. Lalu yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Lalu yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Lalu yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Lalu yang terakhir itu dengan format rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya, ada perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Dalam hal ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pada pengguna laporan keuangan. Pada akuntansi komersial, penggunanya umumnya oleh pemegang saham, kreditur, karyawan, fiskus, manajemen, regulator, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi perpajakan hanya pada fiskus. Lalu yang kedua, sifat informasinya. Akuntansi komersial itu bersifat dapat digunakan oleh umum, sedangkan akuntansi perpajakan itu bersifat rahasia. Lalu yang ketiga, pedoman penyusunan dan penyajiannya. Akuntansi komersial itu berdasarkan PSAK dan interpretasinya, sedangkan akuntansi perpajakan itu berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Lalu yang keempat, mata uang dalam penyajian laporan. Akuntansi komersial dapat disusun dengan mata uang selain rupiah, sedangkan akuntansi perpajakan wajib disampaikan dengan mata uang rupiah atau mata uang lain yang sudah diizinkan. Lalu yang kelima, dasar pencatatan transaksi. Akuntansi komersial, transaksinya dicatat dengan asas substance over form, yaitu pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substance ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Lalu, akuntansi perpajakan, transaksinya dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substance ekonominya. Dan yang terakhir, ada batas waktu penyampaian. Akuntansi komersial itu 6 bulan setelah buku berakhir. Sedangkan akuntansi perpajakan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Ya, terima kasih untuk Saudari Eka Kartika yang telah menjelaskan dari PPT kelompok kami. Di sini saya Jonathan akan melanjutkan di slide 12, 13 sampai akhirnya nanti. Nah, di sini di bagian ini kita akan menampilkan contoh dari rekonsiliasi laporan keuangan dari perusahaan PT Garuda. Nah, PT Garuda ini kan berjalan di bidang perdagangan atau di perusahaan dagang. Nah, di sini terlampir dari laporan laba rugi. Nah, untuk menentukan laporan laba rugi itu harus adanya pendapatan dikurangi beban untuk ditemukannya yaitu laba bersih. Nah, karena PT Garuda ini adalah perusahaan dagang, jadi pendapatannya itu berasal dari penjualan. Jadi penjualan dikurangi beban, akhirnya ketemu laba bersih. Nah, di sini terdapat beberapa dari menurut dari komersial bisa dilihat sendiri, terus dari koreksi fiskal, koreksi fiskal seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Eka dan Saudari Alin yang di sebelumnya. Nah,
di sini adalah kesimpulan dari semuanya, yaitu dari laba bersihnya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini kita akan mencari pajak pajak dari laporan laba rugi tadi PT Garuda. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya itu berapa? Penghasilan kena pajaknya itu kan adalah 1.290.000.000, seperti yang terlampir di sini di laba bersih di bagian menurut fiskalnya di pojok paling kanan bawah itu terdapat 1.290.000.000. Nah, kita lanjut. Nah, sudah diketahui penghasilan kena pajaknya itu 1.290.000.000. Terus dari pajak terhutang, nah karena ini kan perusahaan, jadi atau badan, jadi pajak terhutangnya itu adalah 25% kali dari penghasilan dia kena pajak tadi berapa? Yaitu penghasilan kena pajaknya itu ada 1.290.000.000. Nah, ditemukanlah hasilnya 332.500.000 rupiah. Nah, untuk dari kredit pajaknya itu terdapat ada PPh 23 dan PPh 25 tahun 2011. Nah, sendiri sudah ditentukan, sudah sudah dapat hasilnya dari PPh 23 yaitu 60 juta dan PPh 25 tahun 2011 itu 150 juta. Jadi 60 juta ditambah 150 juta itu hasilnya 210 juta. Nah, itu tadi 210 jutanya itu dari yang pajak terhutang dikurangin dari 210 juta itu dari PPh 23 ditambah PPh 25 tahun 2011 yaitu dari pajak terhutang kan tadi 332.500.000 rupiah. Nah, terus dikurang 210 juta rupiah. Nah, itu ditemukanlah hasilnya 112.500.000 rupiah. Nah, itu adalah PPh kurang bayar dari PT Garudanya. Nah, untuk angsuran PPh 25 tahun 2016 itu di sini terdapat pajak terhutang tadi kan dia pajak terhutangnya itu 332.500.000 rupiah. Nah, PPh yang dipotong pihak lain adalah 60 juta. Jadi PPh yang dibayar sendiri dari PT Garuda ini adalah tadi 332 juta 332 juta rupiah 332.500.000 rupiah dikurang 60 juta rupiah, yaitu hasilnya 262 juta rupiah 500.000 rupiah. Nah, dari 262 juta 262 juta 500.000 rupiah itu dibagi 12, maka itu adalah hasil dari PPh 25 tahun 2017, yaitu hasilnya dari 262 juta 500.000 rupiah dibagi 12 itu hasilnya 21.875.000 rupiah. Nah, itu PPh 25 tahun 2017. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.